Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Yusin dari Universitas Nahdlatul Ulama, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang lingkungan yang mempengaruhi perkembangan anak. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian perkembangan anak. Perkembangan anak adalah urutan perubahan fisik, emosional, pikiran, dan linguistik anak yang terjadi sejak si kecil lahir hingga awal masa dewasanya nanti. Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan anak, salah satunya adalah faktor genetik yang diturunkan oleh orang tua mereka. Itulah kenapa tiap anak memiliki proses tumbuh kembang yang berbeda. Namun, perkembangan anak juga bisa dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitar. Hal ini bisa juga dikatakan sebagai faktor eksternal. Itulah pengertian dari perkembangan anak. Nah, selanjutnya, apa saja sih pengaruh lingkungan terhadap tumbuh kembang anak? Yang pertama, lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga dikenal sebagai lingkungan pendidikan yang pertama dan utama. Predikat ini mengindikasikan betapa esensialnya peran dan pengaruh lingkungan keluarga dalam pembentukan perilaku dan kepribadian anak. Perkembangan moral anak akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana lingkungan keluarganya. Karenanya, keharmonisan keluarga menjadi sesuatu hal mutlak untuk diwujudkan. Misalnya suasana rumah. Ketika keikhlasan, kejujuran, dan kerjasama kerap diperlihatkan oleh masing-masing anggota keluarga dalam hidup mereka setiap hari, maka hampir bisa dipastikan hal yang sama juga akan dilakukan oleh anak yang bersangkutan. Peranan lingkungan rumah, khususnya peranan keluarga terhadap perkembangan nilai-nilai moral anak, dapat disingkat sebagai berikut. Tingkah laku orang di dalam rumah, contohnya orang tua, saudara-saudara atau orang lain yang tinggal serumah. Berlaku sebagai suatu model kelakuan bagi anak melalui peniruan-peniruan yang dapat diamatinya. Melalui pelarangan-pelarangan terhadap perbuatan-perbuatan tidak baik, anjuran-anjuran untuk dilakukan terus terhadap perbuatan-perbuatan yang baik, misalnya melalui pujian dan hukuman. Melalui hukuman-hukuman yang diberikan dengan tepat terhadap perbuatan-perbuatan yang kurang baik atau kurang wajar diperlihatkan. Si anak menyadari akan kerugian-kerugian atau penderitaan-penderitaan akibat perbuatan-perbuatannya. Yang kedua adalah lingkungan sekolah. Sekolah telah menjadi bagian dari kehidupan anak-anak. Mereka di sekolah bukan hanya hadir secara fisik, melainkan mengikuti berbagai kegiatan yang telah dirancang dan diprogram sedemikian rupa. Karena itu, di samping keluarga, sekolah memiliki peran yang sangat berarti bagi perkembangan anak. Guru adalah orang-orang yang sudah dididik dan dipersiapkan secara khusus dalam bidang pendidikan. Mereka menguasai sejumlah pengetahuan dan keterampilan yang bisa menjadi stimulus bagi perkembangan anak-anak, lengkap dengan penguasaan metodologi pembelajarannya. Dalam konteks perkembangan anak, hal tersebut merupakan salah satu sisi keunggulan guru daripada orang-orang dewasa lain pada umumnya. Karenanya, lazimnya pengalaman interaksi pendidikan dengan guru di sekolah akan lebih bermakna bagi anak daripada pengalaman interaksi dengan sembarang orang dewasa lainnya. Dengan kata lain, interaksi pendidikan di sekolah tidak hanya berkenaan dengan perkembangan aspek-aspek pribadi lainnya. Nah, yang terakhir adalah lingkungan masyarakat. Masyarakat tempat anak-anak hidup dan bergaul dengan orang dewasa yang sudah memiliki peran dan pengaruh tertentu dalam pembentukan kepribadian dan perilaku anak. Di sana mereka bergaul, melihat orang-orang berperilaku dan menemukan sejumlah aturan dan tuntutan yang sewajarnya dipenuhi oleh orang yang bersangkutan. Jadi, perkembangan anak dari lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat dapat mendukung perkembangan anak-anak di keluarga maupun di sekolah, begitupun sebaliknya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Yang pertama, pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua merupakan faktor yang mempengaruhi perkembangan anak usia dini. Sejak dini, anak-anak yang mengalami salah pola asuh akan mengalami berbagai macam masalah psikologi seperti takut bertemu orang lain,
tidak percaya diri, mudah merasa takut dan khawatir serta berbagai masalah lainnya. Pola asuh orang tua adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan anak dari segi mental, fisik, sampai kecerdasan inteligensi. Yang kedua, lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar tumbuh kembang anak memiliki peran penting pada masalah faktor yang mempengaruhi perkembangan anak usia dini. Anak-anak yang sejak dini tinggal di lingkungan kurang sehat, seperti hidup di antara penjudi, peminum, dan lain sebagainya, akan menganggap lingkungan seperti itu merupakan dunia yang biasa baginya. Anak-anak membutuhkan orang dewasa untuk dapat membedakan mana yang baik dan buruk. Mereka akan meniru apa yang dilakukan orang dewasa di sekitarnya. Jika anak tidak dikeluarkan dari lingkungan yang buruk ini, mereka akan terus mengira gaya hidup yang buruk adalah yang paling tepat untuk mereka. Yang ketiga, nutrisi dan gizi yang diberikan. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini berikutnya adalah masalah nutrisi dan gizi yang diberikan. Tubuh yang mendapatkan nutrisi dan gizi yang baik senantiasa akan sehat dan tumbuh dengan optimal. Anak-anak yang mendapatkan cukup perhatian dalam hal nutrisi dan gizi bisa terhindar dari masalah kekurangan gizi hingga masalah kesehatan lainnya. Setidaknya mereka tidak gampang sakit sehingga mereka bisa fokus belajar untuk menjadi cerdas dan berkembang menjadi orang yang sukses. Pemenuhan kebutuhan nutrisi dan gizi sangat perlu untuk diperhatikan setiap harinya. Bahkan, nutrisi dan gizi bukan hanya masalah faktor yang mempengaruhi perkembangan anak, tetapi juga faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia secara umum dari kacamata medis. Yang keempat, permainan dan tontonan. Ada berbagai macam permainan dan tontonan yang punya peran terhadap faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Hal ini dikarenakan permainan dan tontonan dapat memberikan pengaruh pada kecerdasan pikir dan visual anak. Bila sejak dini anak mendapatkan rangsangan pertumbuhan otak melalui permainan dan tontonan yang lolos standar seperti Lego, catur, ular tangga, sempoa, dan lain-lain, serta tontonan positif seperti film-film bertema edukasi, maka syaraf-syaraf otak anak akan mengembangkan kemampuan sistem memori, visual, kecerdasan berbahasa, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah hiburan dan rekreasi. Faktor yang mempengaruhi perkembangan anak berikutnya adalah perasaan bahagia. Hal itu bisa diperoleh dari hal-hal sederhana seperti rekreasi. Bentuk rekreasi tidak harus didapatkan dengan hal mahal. Rekreasi seperti mengajak anak melihat-lihat pemandangan sekitar rumah, pemandangan alam yang hijau, pegunungan, atau hal sederhana seperti memasak bersama, serta pergi ke pusat bermain sudah dapat merangsang perasaan bahagia anak-anak. Ibu bisa mengajak anak ke kebun binatang atau ke taman bermain yang menyajikan beragam informasi mendidik. Nah, yang terakhir adalah eksplorasi. Mengapa hal ini bisa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan anak? Jawabannya adalah karena kebiasaan eksplorasi akan membiasakan anak untuk mempengaruhi dan mengenali lingkungannya. Dengan ini, dia akan memiliki kemampuan menyimak yang tinggi yang akan membantunya bersosialisasi dengan lebih mudah. Seperti apa sih contoh lingkungan yang dapat membantu perkembangan anak? Nah, salah satunya adalah pengaruh lingkungan sosial. Perkembangan dunia saat ini memberikan lingkungan sosial terbaik sekaligus terburuk bagi anak. Kemudahan dalam mengakses informasi dan pengetahuan dapat menjadi hal yang berbahaya bagi remaja. Bila dalam memilih informasi dan pengetahuan tidak mendapatkan bimbingan dari orang dewasa di sekitarnya, banyak anak atau remaja yang mengambil informasi dan pengetahuan yang salah atau tidak tepat bagi usianya, sehingga terjerumus dalam perilaku, gaya hidup, atau ideologi yang tidak bisa diterima oleh masyarakat seperti gaya hidup free sex, penggunaan narkoba, atau terlibat dengan kelompok-kelompok terorisme dan kriminal. Banyak anak atau remaja yang menghadapi godaan seperti ini, termasuk aktivitas seksual pada usia yang semakin dewasa. Nah, demikian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.